Sya'ban bulan Ramadan. Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan? Baik, kita tanya dalil dia. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir, mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Pergi, apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silakan. Ya, kita saling mengingatkan ya, boleh silakan. Ya, untuk kabari yang lain ya. 1, sholat, memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami, kan? Mau menghafal, meraja, mengulang, silakan. 3, memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. 1, salat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ini untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi. Setelah Anda tidur, silakan, nggak ada masalah. Ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini, ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah. Ya. Quran surah ke-73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silakan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Qur'an. Silakan. Ya. Dan ringan itu bisa relatif ya. Ringannya Nabi itu 100 ayat Al-Baqarah. Ringan, ya. Masya Allah. Antum ya demikian. Qul huwallah ya. Kemudian Anas rakaat kedua. Hari keduanya tambah lagi Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah. Naik lagi. Ya. Jadi kalau bisa begini, saran saya, hidupkan di keluarga. Dengan anak-anak boleh kok jamaah. Boleh untuk memberikan bimbingan. Boleh. Ya, tahajud atau qiyamul lail berjamaah untuk memberikan bimbingan itu sah. Seperti Nabi pernah menjadi imam bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salat malam. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1365 ketika di rumah Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas salat di belakang. Ya, kemudian setelah itu ditarik oleh Nabi sampai sejajar begini. Itu salatnya sedang tahajud. Awas, hati-hati. Saya suka agak bingung ini ya, agak sulit memahami, gagal dalam paham bagi orang-orang mengatakan dilarang bid'ah tahajud berjamaah itu. Tapi Anda menjadikan hadis ini untuk membenarkan imam dengan makmum dalam posisi sejajar. Jadi kalau ada satu imam dan pasti imamnya satu, ya. Kemudian ada makmum 1 orang. Makmum berdiri di sini. Anda katakan posisi imam dengan makmum itu sejajar begini. Pernah dengar ini? Sah, boleh. Apa hadis, apa dalilnya? Karena Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, kemudian ditarik oleh Nabi supaya sejajar begini. Anda menjadikan hadis itu untuk dalil sejajar dalam shaf. Tapi kenapa Anda kemudian lupakan kalau sholat itu sedang sholat bersama qiyamul lail, tahajud? Ini menunjukkan kebolehan tahajud berjamaah. Apa tujuannya? Barangkali satu, untuk membimbing, mengajarkan. Kalau dalam konteks bimbingan kemudian mengajarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam tahajud, itu boleh dilakukan, silakan, gak ada masalah.
Kenapa nggak Anda hidupkan? Mungkin anak-anak yang belum kenal Qiyamul Lail, supaya terbiasa dengan tarawihnya nanti. Silahkan bangunkan. Ya, ayo kita mulai dulu, hidupkan di rumahnya. Jangan berat-berat, kasih yang ringan dulu. Ya, dan rakaatnya jangan banyak-banyak dulu. Deh, supaya sesuai sunnah Nabi ya, kita 11 rakaat. Masya Allah. Malam pertama, besok nggak mau ikutan lagi. Dua dulu aja, dua, witirnya 1, sudah enak, naik lagi. Qul huwallah dulu supaya nyaman, kan? Begitu besok mau sholat, Pak, kayak kemarin ya, Qul huwallah lagi. Ya, nggak apa-apa, Qul huwallah dulu. Besok, Pak, kok Qul huwallah mulu? Naikin dong. Ad-duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 11 rakaat. Begitu akhir bulan Sya'ban dia terbiasa. Begitu masuk Ramadan, bukankah ada sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pasca sholat Isya dan sunnahnya? Sholat apa itu? Tahu? Jadi kalau sudah terbiasa, nanti begitu masuk Ramadan stabil, Pak, Bu. Stabil. Bukan cuma di awalnya sampai akhir. Karena sudah terbiasa, ada kenyamanan di situ. Sholat, tenang, nyaman, awal sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak biasa, umumnya itu numpang kaget aja. Numpang rame tuh. Ada jamaah hore, jamaah kagetan, rame. Di begitu awal puasa, bang, rame ke masjid semua. Dia, Masya Allah, rame. Tapi karena nggak pernah terbiasa sebelumnya, awal-awal bubar sampai keluar pintu alun. Begitu pertengahan, terjadi kemajuan. Sapnya maju ke depan. Tuh. Sampai akhir Ramadan. Ini karena nggak pernah dibiasakan, gitu kan? Jadi awal ayo coba kita bangun, semangat yang sama. Ya, malamnya, yuk bangun tahajud, tunaikan, tahajud maksimalkan. Jadi kalau sudah enak seperti itu, Masya Allah. Bahkan dulu selevel Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, orang-orang baik. Sebagian mereka bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Qur'annya indah. Itu datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimahullah. Di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2012. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih salat malamnya Nabi? Saking inginnya mengetahui salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, perhatikan, ini yang paling menarik. La tas'al an hisnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi. Cukup diketahui saja. Penasaran, diikuti di belakangnya. Di belakang Nabi SAW sholat. Masya Allah, sholatnya tuh kata Hudzaifah al-Yamani, indah, gitu, tenang sholatnya. Rakaat-rakaat itu rakaat pertama, kedua, setelah itu istirahat dulu berzikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Indah, enak. Sesuatu yang ditunaikan dengan tenang, nyaman, ada jeda sejenak, disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sifat, bukan nama sholatnya, sifat sholatnya. Jadi ketika disebut tarawih, dipopulerkan oleh ulama, ingin memberikan kesan bahwa sholatnya Nabi itu tenang, tidak buru-buru, nyaman. Bisa nggak terbayangkan Pak, 11 rakaat sampai hampir menjelang fajar saking nikmatnya. Ini Nabi, Rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, 11 rakaat sampai menjelang fajar, tenang. Ini Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum jadi ahli surga, belum tentu dekat dengan Allah, 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Lebih soleh daripada Nabi gitu kan. Ya, maksudnya cepat sekali gitu kan, itu kan luar biasa. Tarawih itu ya begitu tenang. Ya, dan yang dibaca berapa? Masya Allah, saking nikmatnya. Kata Hudzaifah al-Yamani, saya pernah di belakang Nabi, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Itu pun bukan baca biasa. Begitu berhenti di ayat-ayat tentang surga, berdoa supaya umatnya masuk surga. Begitu berbahas tentang, baca tentang ayat-ayat neraka, menangis memohon supaya umatnya dibebaskan dari azab. Ya, ada kenikmatan dalam sholatnya. Bahkan Masya Allah pernah di belakang Nabi, dikira 100 ayat Al-Baqarah selesai, ternyata nyambung semuanya Al-Baqarah, terus 86 rakaat pertama. Dikira akan ruku, kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata Ali Imran disambungkan sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata ke An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Bukan capek, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya sering menduga katanya. Ini saya jadi berprasangka pada diri saya, jadi sering menduga, jadi nggak enak sama Nabi. Ini sekarang bukan rukunya. Nikmat, mereka sudah biasa sholat malam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan disebutkan di kitab At-Tibyan karena Imam An-Nawawi. Saya punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah maru, halaman 38, ya, paragraf pertama bagi 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu mereka sepeninggal Nabi menikmati sholat tahajud sampai hatam Quran. Semalam hatam Quran. Diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita hidupkan malamnya. Ayo kita hidupkan. Makanya malam-malam Sya'ban itu ulama menghidupkan waktu malamnya. Silahkan cek.
Anda buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Majmu' Fatawa juz ke-23 halaman 123. Ya, disebutkan dengan redaksi berbeda, substansi yang sama di kitabnya Syekh Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i atau Mulaqin Asy-Syafi'i di kitab At-Tawdih halaman 444. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi sampai ke akhirnya, karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka. Ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama hidupkan malamnya. Ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini itu, bukan. Ya, tapi dalam konteks menghidupkan malamnya. Diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ya, baca Quran macam-macam, ada yang Yasinan, ada yang Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, ya, Al-An'aman, Al-Arafan. Ya, ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma Yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silakan mau baca ayat apa saja, silakan. Gak ada masalah di sini. Anda baca Yasin, silakan. Al-Baqarah, silakan. Ali Imran, silakan. Silakan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang sana apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya, tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jadi Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah, memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya, pernah dengar ini orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya, dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu mah nggak ada. Di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada gitu kan. Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, nggak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya. Apa amalan yang paling baik dilakukan dalam bulan Sya'ban, Pak Ustaz? Samo. Mana dalilnya? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Ma baina Jumada wa Sya'ban. Ma baina Rajab wa Ramadan. Antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tasabi'nya, bulan Ramadan banyak orang suka karena Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Rajab banyak orang suka karena Rajab bulan haram. Antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan yang dilupakan orang, namanya bulan Sya'ban. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan yang paling baik dilakukan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan yang pertama. Yang pertama, doa. Dalilnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana dengan orang lain yang tak ada hubungan nasab dengan kita? Dalilnya doa yang diajarkan Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika lewat pemakaman Baqi. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Walaupun mereka bukan keluarga kita, tak ada hubungan nasab, doa tetap sampai, tak ada ikhtilaf antar ulama. Yang pertama adalah doa. Yang kedua,
bacaan Quran. Mana dalilnya? Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan, seelok-eloknya dikhatamkan Quran satu khatam 30 juz. Siapa yang berpendapat itu? Imam Syafi'i. Di mana bisa kami lihat pendapat ini? Dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Siapa penulisnya? Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Kalau ada sekolah Imam Nawawi, sekolah Imam Syafi'i mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti Nawawi palsu dan Syafi'i palsu. Jelas? Mana dalilnya sampai? Kata Nabi, kalau orang meninggal dunia, kuburkan, bacakan pada bagian kepalanya dan bagian kakinya. Bacakan pada kepalanya Al-Fatihah, pada kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pada bagian kakiku pangkal Al-Baqarah. Bisa kita lihat dalam kitab Ar-Ruh, nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Itu dalil baca Quran sampai. 3. Amal untuk orang meninggal. Zikir. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir. Tapi yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis itu hadiahkan pahalanya. Apakah sampai hadiah pahala tahlil la ilaha illallah? Sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke kubur. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, ada dalam Sahih Muslim. Nama kitab Imam Nawawi itu Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman dan tahlil orang beriman juga sampai. Makanya selesai tahlil, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan tahlil kami malam ini sebagus-bagusnya 100 tahlil la ilaha illallah. Lebih bagus lagi 70.000 tahlil. Orang sekarang tahlil 15 dah la ilaha illallah. Nampak bubur kacang hijau datang berhenti. Tahlil apa itu? Tahlil itu 100.000. Lalu kemudian yang keempat, yang sampai sedekah makanan. Dalilnya mana? Saat datang menjumpai Nabi, ummi mataks, makku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, mengasih air minum. Mengasih air minum sampai. Ada orang pas undangan kenduri orang mati tak mau makan. Kenapa kau tak mau makan? Takut saya itu harta warisan yang belum dibagi. Maka minta kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu semuanya, ini makanan yang dihidang malam ini bukan hutang, ini bukan harta waris yang belum dibagi, ini sedekah saya sebagai anak almarhum. Makanlah, makan. Ada juga yang tak mau datang, saya tak mau datang, tapi kalau nasi kotak dikirim habis. Apa artinya itu? Yang kelima, apalagi yang sampai untuk orang mati? Yang kelima yang sampai kurban. Mana dalilnya? Nabi menyembelih kurban.
Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Diambilnya kambing yang kedua, dipotongnya lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk umat Muhammad. Umat Muhammad waktu itu sudah ada yang meninggal. Itu dalil kurban untuk orang meninggal dunia sampai. Apalagi yang sampai? 6. Puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk dia. Ini dalil puasa sampai. 7. Labbaik Allahumma syubrumah. Nabi tanya, siapa Syubrumah? Syubrumah saudaraku. Kau menghajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Itu menunjukkan haji sampai. Umrah bagaimana? Kalau haji sampai, maka umrah pun sampai. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata. Wa-nya di situ waw ataf. Maka haji pun sampai, umrah pun sampai. Berangkat umrah yang pertama untuk diri, hari kedua besok umrah. Labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Tawaf, sa'i, tahallul. Besok umrah lagi, besok umrah lagi. Boleh umrah ini berkali-kali. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, umrahnya beratus kali. Itu dalil boleh melaksanakan umrah kalau sampai di sana. Tapi jangan gara-gara umrah banyak anak yatim, fakir miskin tak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu 7 amal yang mau dikirim kepada orang yang meninggal dunia. Tapi katanya orang meninggal dunia itu udah putus, Pak Ustaz. Orang meninggal dunia putus. Memang putus. Yang putus itu siapa? Inilah belajar hadis, putus. Ini yang putus itu siapa? Idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau si insan ini mati, nih si insan ini mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Amal yang mati itu putus, bukan amal orang hidup. Amal orang mati itu putus, tak bisa lagi dia beramal karena putus sudah. Adapun amal orang hidup kepada orang mati tak putus. Kalau putus amal orang hidup untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang mati apa orang hidup? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mati tak mau, putus. Nanti dia mati, campaan ke sungai. Kalau datang keluarganya, kenapa tak kalian sembahyangkan? Putus. Itu maka mengaji itu elok, baik-baik, baca kitab. Di Masjid An-Nur udah ada baca kitab, sekarang tak ada lagi. Kitab, tanya baik-baik, tengok mana kitab, mana dalilnya. Jadi yang putus itu amal orang mati. Amal orang hidup tetap nyambung kepada orang mati. Kalau putus amal orang hidup, untuk apa kita berdoa? Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina. Wali itu kan untuk orang tua, untuk orang lain juga. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, untuk saudara-saudara kami yang sudah dulu beriman, sudah mati duluan. Itu menunjukkan sampai. Ustaz ini marah atau gimana? Tidak marah, lapar. Apa strategi memakmurkan masjid? Yang pertama, masjidnya bagus macam Masjid Nurul Ihsan. Tengok masjidnya bagus, kaligrafinya cantik, masjidnya pakai AC walaupun tak terlalu dingin kali. Tengoklah. Jadi tolong masjid-masjid yang ada di Pekanbaru datang ke Masjid Nurul Ihsan studi banding. Karena masjid ini bagus, saya tengok karpetnya semuanya bagus, lampu terang benderang, siang pun hidup lampu. Bayangkan itu.
sound system. 80% masjid itu sound system. Imam sound system, khotib sound system, ustadz sound system. Pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak JK, Ustadz Samad, jangan manggil Ambo, Ustadz Samad. Ustadz Samad tolong sampaikan itu masjid-masjid perbaiki sound system, karena 80% itu sound system. Tengok sound system masjid, walaupun mic mati biasa. Nah, yang ketiga, kegiatan. Usahakan maghrib ke isya anak-anak mengaji. Dengan anak mengaji, ayahnya mengantar, emaknya mengantar. 3, ayahnya, emaknya, anaknya mengaji, datang ke masjid. Insya Allah maghrib dan isya ramai dengan mengaji. Kalau masjid ini sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, carikan adik-adik kita mahasiswa UIR untuk mengaji anak-anak. Sekarang anak-anak main gadget, game online. Siapa yang bisa? Dulu Ambo sore sekolah ibtidaiyah, sekarang sudah tak ada. Sebagian ada. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru mengaji macam kerakap tunduh di batu, hidup segan mati tak mau. Digaji 300.000, digaji 6 bulan sekali, dipotong khitan masal. Kita swadaya masyarakat, angkat guru mengaji. Maghrib isya, Ustaz Somad ini cuma ceramah aja ini. Datang ke Tompe Ambo. Ambo sediakan Tompe, guru mengaji, lingkungan Jalan Kamboja, semua anak-anak datang bebas ngaji. Maghrib ke isya, gurunya Ambo yang menanggung datang. Supaya apa? Supaya jangan cuma ceramah-ceramah. Anak-anak bebas mengaji, baca Quran. Sore Jumat, ibu-ibunya ba'da asar. Hari Jumat di antara waktu mustajab ba'da asar, baca Yasin, tahtim tahlil, pengajian. Jumat pertama Ustadz Al-Nob Dinar, Jumat kedua Ustadz Somad, Jumat ketiga Ustadz Zul Ikrami, Jumat keempat Ustadz Hanafi. Yang dikaji 3, akidah, fikih, akhlak, hadis. Jumat kelima tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Hari-hari besar buat Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, menyambut 1 Muharram, halal bihalal. Kalau ada yang membid'ahkan, tak usah lawan, buat aja terus. Bid'ah katanya, buat terus. Bid'ah sampai nyopone bid'ah mati. Ini 2 kandang. Kalau nyopone awak toy. Kalau awak pone toy. Pula itu kan momennya saja, isinya tetap amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah ramailah masjid. Usahakan pengajian di masjid, baca kitab. Ambo di masjid baca 2 kitab. Kitab yang pertama At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri. Kitab yang kedua kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Di An-Nur kitab Muwatta ada, kitab Sunan Tirmizi ada, kitab Syama'il Muhammadiyah ada, kitab Sahih Bukhari ada. Dulu apa amalan yang paling baik dilakukan dalam bulan Rajab? 1, wa minal hurumi fasum, bulan haram puasalah engkau. Bulan haram itu berapa? Sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kalau ada orang puasa bulan Rajab, itu adalah sunnah. Tapi tak ada Nabi menyebut bulan Rajab. Mana dalilnya bulan Rajab? Wa minal hurumi, bulan haram. Iya, tapi tak ada bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram, bongak. Nah, ya udah, gue tahu enggak jawab. Bulan Rajab itu bulan haram. Haram itu artinya apa? Al-Masjidul Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Khamar haram, khamar haram. Kalau diminum menghilangkan kemuliaan.
Zina haram, kalau dilakukan menghilangkan kemuliaan. So, ditanya dia, "Iko bulan apa, Mak?" "Iko bulan haram." Arti bulan haram, bulan mulia. Haram itu mulia. Iya, Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Zina haram? Satu tanya, Mbak. Yang pertama puasa. Elok bulan Rajab kau awak puasa, khususnya ibu-ibu mengqadha puasa nan lalu-lalu. Besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Siapa yang puasa hari Senin mengqadha dapat 3. Puasa qadha dapat, puasa Senin dapat, puasa Rajab dapat. Kalau tidak sanggup puasa, memperbanyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, memperbanyak solat sunat. Tak sanggup solat sunat, memperbanyak sodakoh. Tak sanggup banyak sodakoh, amal paling ringan, memperbanyak zikir. Zikir pun tak sanggup, pergi ke jembatan Leton. Pertama sembahyang, pertama puasa, kedua banyak sembahyang sunat, ketiga baca Quran, keempat sodakoh, yang kelima berzikir. Bulan Syaban Pak Ustaz sama, bulan Syaban puasa jo nan eloknya. Mana dalilnya? Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Ma baina Jumada wa Syaban, ma baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tasabinya bulan Ramadan banyak orang suka karena Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Rajab banyak orang suka karena Rajab bulan haram. Antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan yang dilupakan orang, namanya bulan Syaban. Saking banyaknya Nabi puasa Syaban sampai Sayyidatuna Aisyah tak bisa menjawab. Aisyah, ya, Nabi puasa, ambo sangko puasa, rupanya tidak puasa, ambo sangko tidak puasa, rupanya puasa. Saking kan Nabi selalu puasa. Pernah Ustaz Somad puasa Rajab? Ambo pernah puasa Rajab, habis puasa Rajab puasa Syaban, habis puasa Syaban puasa Ramadan. 3 bulan ambo puasa. Bila? Waktu Covid.